Kalau kota ini maju, maka terjadi pergerakan ekonomi, maka berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Nah kan ini mengindikasikan terjadi pertumbuhan ekonomi di Lampung. Dan Palembang harus juga bersiap, kalau enggak ada lompatan, ya orang ke Lampung semua. Dan bahkan orang-orang Palembang sendiri Sabtu Minggu boleh dilihat plat BG semua di Lampung. Ya kalau pengen kotanya maju, ya harus punya pemimpin yang berkualitas dan juga berpopularitas. Sistem kalau mau membuat Palembang ini aman. Saya kasih contoh aja, di LRT itu nggak boleh makan. Iya, memang nggak boleh, Pak. Inilah yang disebut dengan infrastructure change karakter. Ada nggak yang makan di LRT? Nggak Ada nggak polisi yang ngawasi? Nggak Tidak ada. Tapi ada nggak yang makan di situ? Tidak. Ada nggak preman datang bawa barang, hey saya mau makan, mau ngapain lo? Tidak ada. Nggak, sistem. Oke. Ya, coba kita keluar negeri, coba karena sistemnya kita nggak bisa sembarangan buang sampah dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi keamanan, dan kita akan berkolaborasi dengan aparat tentunya nanti untuk menjamin sistem itu bisa terlaksana. Itu untuk keamanan. Kemudian untuk sampah, ya sampah. Ya kita harus lihat dulu sampah itu akar masalahnya di mana. Apakah di household atau rumah tangga, kalau bahasa ininya primary solid waste collectionnya kan nggak bermasalah karena ada gerobak yang ngangkut yang pakai bentor dan lain sebagainya. Apakah di tingkat TPS atau temporary disposal, sepertinya ada masalah di sini karena banyak sampah yang tidak ada tempatnya. Kemudian di TPA, apakah kapasitas dari TPA memungkinkan untuk sampah? Karena setiap orang, masyarakat Palembang ini, kan setiap orang itu mengeluarkan 0,7 kg per hari. Per hari? Iya, artinya kalau dikalikan penduduk Palembang itu sekitar 1.200 ton per hari yang harus terangkut. Kalau dia di TPS itu banyak yang uncollected waste atau tidak terangkut, artinya bermasalah jumlah armada ini pasti. Artinya jumlah armada yang harus diprioritaskan. Tetapi sekarang banyak program-program, kemarin saya dengan KPK, itu ada program juga kerjasama, misalnya membuat sampah itu menjadi RDF, jadi seperti briket batubara yang dijual ke Semen Batu Raja untuk memanaskan semen misalnya, ya. Itu RDF seperti briket batubara. Bisa juga kerjasama dengan bank sampah misalnya yang skala besar, ya, untuk diproses menjadi maggot, diproses menjadi pupuk dan lain sebagainya. Ini kan bisa kita buat program dari sampah menjadi berkah. Sampah menjadi berkah. Ya, dari sampah menjadi berkah. Dan feedbacknya rakyat tentunya akan mendapatkan penghasilan dari itu. Sulit tidak mewujudkan hal itu? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Allah. Saya tidak bisa ngomong sulit tidaknya. Pokoknya sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin karena pertolongan Allah. Ini mudah loh pengunjung. Kalau pengen tahu itu bisa dilaksanakan atau tidak, kasih kesempatan ke Pak Basar. Iya, amin ya Allah. Amin. Amin kan dulu Pak. Kita harus berniat baik. Itu baru sampah. Jadi banyak lagi kan banjir. Kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Edi Santana Putra. Tesis beliau itu lebih menekankan dari perilaku manusia. Perilaku manusia. Salah satu penyebab banjir itu perilaku manusia. Walaupun kita sebenarnya juga harus menyiapkan kantong-kantong untuk parkir air. Bukan hanya parkir kendaraan, tapi parkir air juga. Apa kantong-kantong parkir air itu? Kolam retensi misalnya, drainase yang bagus, sungai yang mati dinormalisasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, baru kita membenahi perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, kemudian yang menutup saluran, itu terjadi. Kemarin kami sempat jalan melihat, nah ini drainase ini nggak benar ini, karena di ujungnya di semen ditutup orang, sehingga air itu melipir ke jalan. Ya, kan penyebab banjir ini kan air mencari rumahnya.
Ketika rumahnya tidak ada, dia melipir ke jalan, itu yang terjadi banjir itu. Jadi jalan jadi rumahnya air. Iya, rumahnya air kan. Itu dulu kalau kita buat katakanlah butuh 120 kolam retensi, itu yang harusnya kita prioritaskan. Jangan menunggu. Kalau menunggu nanti tanah mahal dan program itu makin mahal juga untuk dibuat di situ. Nah, satu lagi soal UMKM. Ini sebelumnya silakan ngeteh dulu Pak. Ini Kopi AP Sekana. Ya. Ini salah satu UMKM yang sering mensponsori kami lah untuk minum. Ini kebetulan pengunjung karena Pak Basar tidak ngopi ya, jadi saya yang ngopi nih. Ya, tapi kan saya sering berkunjung itu sekalian goes pagi. Goes pagi? Iya, masih ini Pak, nyempet ke diri goes? Masih. Setiap hari? Setiap hari, masih. Berapa kilometer Pak? Enggak juga, kalau kan saya mengejar apel ya, kalau itu sekitar 10 kilometer lah kalau setiap hari, kecuali hari Sabtu ya. Kecuali hari Sabtu ya, Sabtu Minggu itu agak jauh jaraknya. Pantesan terlihat awet muda. Kayak kemarin ada yang ngomong, lihat di banner sama di aslinya 20 tahun lebih muda dibandingkan. Amin. Semoga selalu sehat Pak Wali. Ya. Saya janji yang punya di Pak Wali ini. Aminkan saja ini pengunjung. Oh iya. Pak, saya mau tanya juga soal UMKM. Ini kan banyak di Palembang UMKM, tapi kayaknya apa ya, dibilang berkembang segitu-gitu aja. Ya. Ada pola khusus nggak dari Pak Basar untuk pengembangan UMKM? Jadi kita harus juga memberi slot. Jangan biarkan UMKM itu berkembang sendiri. Tapi juga UMKM itu juga harus memperbaiki kualitasnya. Itu yang saya bilang, harus higienis, harus beretika, berestetika, daya saing kemasannya. Jangan nanti karena mikirin untung banyak, kue lapisnya pucat, terus nggak ada rasa misalnya. Kan orang-orang itu kan kadang melihat penampilannya kan. Ketika penampilannya bagus, kesan pertama menggoda, berikutnya terserah Anda. Iya, ya kan? Benar. Dan itu harus kita kasih peluang di endorse, dikasih pangsa pasarnya dan lain sebagainya. Misal ini kita lagi menggarap Danau Opi misalnya. Itu kan saya udah panggil BRI, saya panggil Bank Sumsel, kemudian Bank Mandiri, dan ada PTBA, kemarin ada PT Semen Batu Raja. Ayo dong berkolaborasi, ngambil peran masing-masing. Misalnya BRI, kemudian Bank Sumsel, kemudian Bank Mandiri pengen bangun kafetaria di sana. Silahkan manfaatkan gedung itu untuk UMKM binaan mereka. Nah, itu. Jadi kemarin juga kita ketemu PT Pusri. PT Pusri? Iya. Kita mau Pak itu Pak untuk menjual kopi kita. Ada kopinya apa namanya itu? Yang diproduksi oleh UMKM PT Pusri? Iya. Jadi bisa di situ. Kan makin membuat semaraknya Danau Opi kan. Benar. Jogging tracknya itu kita buat 1,3 km di situ. Nanti PTBA akan bangun, ada dua alternatif kemarin kita tawarkan, mau bangun poli pantai atau mini soccer di tepian danau kan. Wah keren kan? Iya, luar biasa lah. Iya. Kemudian Semen Batu Raja akan membangun slot-slot untuk UMKM sepanjang jogging track itu, sama public toilet. Saya minta public toilet itu dibangun yang kualitasnya sama dengan bandara. Jadi orang merasa nyaman di situ. Dan ini bisa meminimalisir penumpukan orang yang ada di Kambang Iwa. Jadi kan jangan semua ke Kambang Iwa, termasuk orang gila ada di situ. Ya kan, pengamen macet ada di situ, macet di situ, yang jual barang bekas di situ, yang jual apapun numpuk blek di situ. Dan sudah di jalan. Nah, sekarang kita bisa berbagi. Jadi pergerakan ekonomi itu tidak hanya di satu tempat, ada di Jakabaring, ada di Kambang Iwa, ada di Jakabaring Sport City. Nanti kalau ini bisa berkembang, kita ciptakan Danau Opi, Kambang Iwa di setiap kecamatan. Di samping kita bisa meminimalisir genangan air, kita juga bisa menciptakan sentra-sentra kuliner di tempat itu. Saya tertarik yang kuliner tadi, yang kata Pak Basar kemasannya diperbaiki. Iya. Nanti kalau harganya mahal gimana jadinya? Enggak, ada rupa kan ada harga. Kan ada segmen masing-masing.
Benar-benar. Iya, Pak Surono mungkin pengennya yang tampilannya menarik, rasanya enak. Ada orang pengen makan nastar dengan pakai wisman. Ada yang cuma pakai mentega biasa. Ya tinggal ada pilihan, ada rupa, ada harga pasti. Tinggal segmennya. Kalau segmen pangsa pasarnya tuh di middle to low income people, ya dibuat gitu. Ada pempek 1.000, ada pempek 2.000, benar kan? Benar. Ada pempek 3.000. Ada orang pengen pempek ikan belida yang harganya 12.000. Ada segmen masing-masing. Tinggal pilihan nanti. Ya, kita wisata kuliner kan termasuk yang paling menonjol di Palembang. Ya. Tapi sering terdengar wisatawan mencari oleh-oleh masih agak sulit juga nih. Ya itu tadi, kalau kita berkaca dengan Lampung misalnya kan, itu kan walaupun tidak tersentra, tapi kan orang mencari ya, ada. Nah di kita ini yang masih kurang, ya kan? Benar. Dan tugas kita adalah memberikan map ya, map itu peta ya, peta itu tugas pemerintah sebenarnya kepada siapapun yang melancong di sini. Dan ditugaskan orang-orang yang ada di hotel memberikan informasi di sini loh tempat makan enak, kalau mau cari pempek di sini, sehingga orang tahu. Itu harus juga ada informasi, ada mapnya, termasuk juga wisata religius harus dibuat map. Wisata religius. Iya, harus dibuat map. Jadi ada paket wisata religius dari Kawah Tengkurep misalnya ke Ki Gede Ngisuro atau ke Pangeran Sidoing Kenayan ya, atau ke Kimerogan. Bahkan kita bisa menyusuri lewat sungai juga, kita bangunkan dermaga di Kuto Gawang, terus di Baba Buncit. Kan itu kan menarik kalau diciptakan satu paket. Iya. Khusus wisata ini. Dari bandara naik LRT dibuatkan. Jadi kita juga meningkatkan readership dari LRT. Jadi meningkatkan penumpang LRT di situ. Karena paket-paket wisatawan selalu kita gunakan LRT. Turun di dermaga, kita siapkan kapal atau jukung di situ untuk dari satu dermaga ke dermaga lain. Oh, itu berimbas banyak ke taraf ekonomi masyarakat. Oh iya, lihat aja Thailand, sama bisa asal punya kemauan ya dan kemampuan dan kesempatan. Ini Pak Basar, saya mau bertanya juga. Saya kenal dengan Pak Basar, sering berdialog dengan generasi Z. Generasi Z lah, anak-anak muda, ngobrol, diskusi. Biasanya yang apa yang disampaikan mereka ke Pak Basar itu tentang apa? Untuk Kota Palembang? Banyak macam. Kemarin saya bicara dengan Gen Z, mereka pengen Pak, cobalah taman-taman itu diperbaiki. Itu sudah ada dalam benak saya. Jadi taman-taman itu bisa kita inventarisir, kita buat yang memang setiap orang datang situ, wow. Kenapa kita buat biasa-biasa saja? Enggak. Kita buat taman itu ketika orang datang, wow, nyaman, aman, dan menarik. Kenapa enggak kita buat itu? Termasuk semacam icon-iconnya, ya kan? Harus kita buat. Karena orang sekarang ini kan pengen selfie. Saya berada di taman apa? Tamannya itu letter sign-nya juga harus yang menjual. Harus menjual. Kalau letter sign-nya masih formal bahasanya, itu orang nggak mungkin selfie tapi taman PKK. Nah ini fakta loh. Benar. Tapi kalau namanya itu dibuat yang nama-nama yang komersil, itu bagus. Padahal banyak loh bangunan heritage di Palembang ya. Oh iya banyak. Yang harus bisa dikembangkan. Sebenarnya pengunjung saya banyak ingin mengulik gagasan dari Pak Basar. Tapi nantilah itu suatu saat kita akan kupas karena nanti mohon maaf nih di contoh orang lain. Tapi sebenarnya tidak pelit ilmu lah. Ya enggak. Yang penting kita kan ikhlas untuk kemajuan. Nanti kan siapapun wali kotanya kan kita merasa bangga kalau kota ini menjadi maju. Yang penting siapapun nanti dia dapat meninggalkan legacy yang sebanyak-banyaknya untuk kota tercinta itu. Nah sekarang ini pertanyaan penutup ini sudah hampir 40 menit ini Pak Basar. Sebenarnya saya tertarik tadi, apa sih tugas dari seorang wali kota itu sebenarnya? Yang harus dibayangkan Pak Basar? Kalau tugas wali kota itu kan dia sebagai pemimpin daerah tentunya harus
melakukan kewajiban-kewajiban untuk memakmurkan daerahnya. Itu kan sebagai administrator, dia harus memenuhi urusan wajib. Itu udah ada kan tadi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, bagaimana dia ngurusin kemiskinan, inflasi, ya, stunting dan lain. Itu tugas. Tetapi di samping itu juga dia mempunyai tugas untuk memajukan ide-ide kreatif untuk memajukan kota. Ini kan suatu kebanggaan. Oh iya. Urusan wajib terlaksana, tetapi untuk memajukan kota. Kalau kota ini maju, maka terjadi pergerakan ekonomi, maka berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Benar nggak? Benar. Iya. Tentunya kita harus punya strategi bagaimana rakyat bisa diberdayakan, ada tempatnya rakyat untuk berjualan, tetapi tetap beretika dan berestetika, tidak semeraut dan tidak dibiarkan membuat suasana yang kumuh, ya kan? Nah, ini yang harus kita upayakan dengan strategi jitu tentunya. Oke, saya punya pertanyaan yang menyerempet ini ya, mohon maaf ya Pak Basar ya. Saya dapat semacam pernyataan kalau pemimpin berkualitas lahir dari pemimpin yang cerdas. Dari pemilih yang cerdas. Dari pemilih yang cerdas. Tetapi pemilih yang cerdas sedikit dan banyak memilih pemimpin yang lebih popularitas. Iya. Gimana memandangnya ini, Pak Basar? Ya itulah kenyataan. Oke. Faktanya itulah yang terjadi di kita. Itulah adanya. Nah, kita harus berjuang, yang berkualitas tetap dapat, yang popularitas tetap dapat. Amin ya Allah. Makanya kita kembali kepada masyarakat. Siap. Ya, kalau pengen kotanya maju, ya harus punya pemimpin yang berkualitas dan juga berpopularitas. Asik. Ya kan? Benar. Dan itu harus berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, baik middle to high income people maupun middle to low income people. Terakhir Pak Basar, untuk masyarakat Kota Palembang, apa yang Pak Basar sarankan ke masyarakat Kota Palembang untuk memberikan sumbangsi terhadap pembangunan di Kota Palembang? Iya, itu bahasa kerennya, masyarakat harus to take more active role, harus mengambil peran, berkontribusi untuk turut mensukseskan pembangunan. Kan banyak bahasa-bahasa, kalau tidak bisa membangun, paling tidak menjaga, memelihara, ya kan? Nah, ini ke masyarakat ini sebenarnya harus kita beri masukan, harus dimediasi, harus disosialisasikan. Ini loh akibat kalau kita buang sampah sembarangan. Ini loh kalau akibat kita hidup sembarangan. Ini bisa, itu pemberdayaan. Itu bagian dari sosial kemasyarakatan. Ini makanya harus dibagi segmen-segmen, ada segmen infrastruktur, ada segmen pemberdayaan, ada segmen sosial masyarakat, sehingga masyarakat kita ini bisa berubah menjadi masyarakat yang modern. Masyarakat meninggalkan kekumuhan, ya kan? Itu kan semua kita pengen kan? Ya. Nah, inilah tugas saling berbagi peran. Ya, peran adik-adik Gen Z ini, ayo dong, merubah karakter masyarakat yang jelek-jelek menjadi lebih bagus. Itu peran dari Gen Z misalnya. Peran dari masyarakat di bawah sendiri, ayo dong kita untuk membuang sampah jangan sembarangan dan lain sebagainya. Jadi kalau ini terjadi kolaborasi, itu kan bisa maju kita. Oke, baik pengunjung ruang tamu rumah kebaikan. Dan apa nih? peran pemerintah membangun. Wah, itu yang paling penting. Ya, memberikan fasilitas, kan? Memberikan fasilitas ruang terbuka hijau, memberikan fasilitas misalnya untuk anak-anak Gen Z, misalnya kalau di Palembang Creative Hub, misalnya begitu. Jadi kan orang-orang merasa bisa berkarya, berkreativitas. Iya, berkarya dan berkreativitas. Oke, baik pengunjung ruang tamu rumah kebaikan. Kita cukupkan dulu podcast kali ini, tapi kita akan undang lagi Pak Basar, mungkin sebagai yang lain. Kalau sekarang sebagai tokoh masyarakat Sumsel dan Season 2, siapa tahu nanti akan datang lagi sebagai calon wali kota Palembang. Kita doakan sama-sama jalan yang terbaik untuk beliau. Kita doakan semoga itu bisa terwujud, dan ayo pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilih yang cerdas. Oke, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Pak Wali. Ya.